Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farda siyami imana maqtisaban ma taqaddama bidzambihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Baqalallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dengan para sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan lahir dan batin, kenikmatan rezeki, barokah rezeki, sehingga termotivasi kita untuk lebih meningkatkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita yang menjadi pendobrak kejahiliahan, yang menjadi rahmatan lil alamin, yaitu panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan semua umatnya termasuk kita di dalamnya. Dan mudah-mudahan di akhir yaumul jazaa kita semua mendapatkan pertolongan syafatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita sering mendengar orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Tapi kalau kita kaji pada realitanya, sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Mengapa demikian? Menurut pendapat Rabi Muhammad Jauhari, seorang ulama, dia mengatakan bahwa sabar itu adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan, serta mampu menghadapi ujian dengan rela dan pasrah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah pasti dia tidak akan ingkar, tidak akan dapat mampu menjauhi larangan Allah. Contohnya melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktunya atau tidak mengulur-ngulur waktu. Seperti pada saat ini, pada bulan suci Ramadan, ada satu amalan sholat malam yang dilaksanakan secara bersama-sama, yaitu sholat sunat tarawih, di mana jumlahnya mungkin ada yang 23 ataupun yang 11 rakaat. Nah, perbedaan itu janganlah dijadikan suatu perdebatan sehingga menimbulkan permusuhan ataupun permasalahan, tapi jadikanlah perbedaan itu keindahan dalam beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memandang seseorang itu menjadi lebih takwa kepada Allah. Yakinlah dengan melaksanakan sholat sunat tarawih, di mana ketika kita sudah berbuka puasa, di mana keadaan perut yang mungkin sudah terisi dengan berbagai macam makanan yang masuk ke dalam perut kita, sehingga ada perasaan timbul ataupun sering mungkin dibisikkan oleh setan, jangan-jangan sholatnya, karena kita sering merasakan ngantuk ataupun merasa panas cuacanya ya. Insya Allah dengan ketaatan kita, dengan rasa sabar kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ibadah tarawih itu adalah suatu kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sahabat rahimakumullah, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah kewajiban umat Islam yang termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Nah, para sahabat semua pasti sudah menjadi orang tua ataupun belum. Nah, di sini ditegaskan bagi orang tua yang mempunyai anak, misalnya anaknya yang belum dewasa ataupun belum balik,
bisa diajarkan untuk melaksanakan ibadah puasa, mungkin usianya 6 tahun ataupun 7 tahun. Ajarkanlah mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Contohnya seperti ibadah puasa Nabi Daud alaihi salam, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, atau bisa melaksanakan puasa dari subuh mungkin sampai jam 8 pagi, sampai jam 9 pagi, sampai jam 10 pagi, dan seterusnya sampai puasa tersebut tamat. Sehingga seorang anak bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, dahaga, dan haus, sehingga kalaupun dia belajar berpuasa dengan baik bisa melewati lapar, dahaga, dengan haus, sehingga di waktu kemudian ketika dia sudah dewasa ataupun akil balik akan terbiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tidak mengeluh. Hadirin rahimakumullah, sahabat Fatayat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, Allah akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kehidupan di dunia ini mungkin seseorang pernah mengalami yang namanya di atas, kemudian pasti akan mengalami yang namanya di bawah. Perekonomian yang terus sekian sulit, di mana seseorang mungkin pendapatannya tidak sebanding dengan pengeluaran, ataupun sebaliknya ada yang mengalami permasalahan ekonomi, tapi kita sebagai umat Islam tentulah mohonlah pertolongan kepada Allah. Insya Allah Allah senantiasa memberikan rezeki yang terbaik untuk setiap hambanya yang beriman, ataupun kita Allah akan memberikan solusi jalan terbaik dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar, di antaranya satu, kesudahan yang baik. Allah menyukai orang-orang yang sabar, dan selanjutnya Allah akan memberikan derajat yang tinggi di surganya nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar, yang mampu menghadapi kesulitan dan berbagai permasalahan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semua termasuk golongan orang-orang yang takwa. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.